Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera, dan jangan lupa bahagia. Hari ini saya berada di Watan Sopeng untuk mengikuti wisuda sarjana yang dilaksanakan oleh Stain Al Ghazali Watan Sopeng. Saya diberi amanah untuk menyampaikan orasi ilmiah. Orasi ilmiah itu saya beri judul Equilibrium Sistem Pendidikan di Indonesia antara harapan dan kenyataan. Dalam dunia pendidikan, titik keseimbangan, equilibrium adalah keniscayaan. Pendidikan yang kita jalankan tidak boleh ada yang diprioritaskan lalu ada yang diabaikan. Tidak boleh juga kita melakukan sesuatu yang menurut kita penting lalu yang lain kita anggap tidak penting. Dunia pendidikan butuh sentuhan titik keseimbangan. Seperti apa prosesi wisuda sarjana yang dilaksanakan oleh Stain Al Ghazali Watan Sopeng? Saksikan dan ikuti tayangan berikut ini. Aduh, terakhir, jangan lupa bahagia. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Anak-anakku semua, para calon wisudawan dan orang tua, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Sebenarnya ada yang salah kaprah di dunia pendidikan kita. Jadi anak-anak itu Pak, sebenarnya tidak ada yang namanya dominan kecerdasannya. Yang pasti anak-anak kita, bagi anak-anakku yang akan jadi guru agama, pendidikan agama, termasuk di guru madrasah ibtidaiyah misalnya nanti, harus dipahami bahwa otaknya itu anak-anak, kecerdasannya itu anak-anak kita. Kalau Howard Gardner itu ada 9 kecerdasan. Semua anak-anak punya, cuma ada yang lebih bagus. Ada anak-anak disuruh menyanyi, bisa, tapi ada yang disuruh menyanyi, termasuk pejabat kita semua, kalau disuruh menyanyi yang tidak berbakat di kecerdasan musik, dia bilang lebih baik saya disuruh bajak sawah 1 hektar daripada disuruh menyanyi, karena dia memang tidak punya di situ. Tapi kalau yang diminta kepada anak-anak kita dengan kecerdasan yang tadi, yang bermacam-macam itu, kita harus guru yang benar, menurut saya adalah guru yang mampu mengeksplorasi potensi itu. Pelajaran ini dianggap itu cukup mampu membekali anak-anak kita memasuki tahun 2045. Nah, kita lihat, ibu bapak, kecerdasan yang... Saya pernah bilang sama teman-teman, John Hattie, seorang peneliti sosial media, dia katakan bahwa 92% anak-anak generasi Z itu senang berbagi, berkolaborasi secara online. Itu senang berbagi, jadi mereka pasti punya Twitter Pak, mereka pasti punya TikTok, mereka punya pasti IG Instagram, pasti punya Facebook, pasti punya YouTube. Dan saya punya tempat-tempatnya Pak. Jadi Kentara itu kalau generasi milenial ini yang apalagi generasi kolonial itu mainnya Facebook, itu minta pertemanan, itu Kentara itu Pak. Tapi anak-anak generasi Z itu
itu scroll saja TikTok, Pak. Jadi dia mainnya TikTok dengan IG. Itu yang banyak biasa. Sehingga kalau ada orang itu ketahuan dia lebih banyak melihat Facebook, berarti itu golongan itu milenial. Dan tidak akan pernah mungkin bisa sukses berhasil kalau gurunya tidak paham. Dan ketika gurunya membuat soal, yang ditanya adalah hafalan, dia hafal. Tapi belum tentu dia pahami, belum tentu dia praktekkan. Itulah gunanya sistem pendidikan tidak hanya mengandalkan bagaimana afeksi, bagaimana psikomotorik, bagaimana kognitif itu harus berjalan secara seimbang. Penting untuk kita pahami, apalagi dalam konteks hari ini kita wisuda di perguruan tinggi agama Islam. Yang pertama, Ibu Bapak, kalau kita bicara tentang keseimbangan dalam sistem pendidikan, biasa kita mendengar bahwa sesungguhnya kalau kita rujuk dari banyak teori, banyak ahli, salah satu ahli yang banyak kita rujuk adalah teori taksonomi Bloom dari Benjamin S. Bloom. Pak Benjamin ini orang Amerika, orang ahli psikologi, memandang bahwa kalau kita ingin melihat apa sesungguhnya tujuan pembelajaran, itu ada 3. Beliau mengistilahkan ada yang namanya kognitif. Kognitif itu adalah pemahaman, pengetahuan. Lalu ada yang namanya afektif. Afektif itu adalah attitude, sikap, dan ada psikomotorik atau keterampilan fisik atau keterampilan yang sifatnya membuat imajinasi seseorang itu ada di dalamnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.